wabarakatuh. Salam serta peninggalan salam dimanapun Anda berada yang tidak sedia mengikuti kegiatan Islam dan salam semangat. Sebelum kita mengikuti rangkaian tausiah pada Jumat hari ini, para jemaah dimohonkan untuk bisa sama-sama melakukan surah Al-Fatihah untuk bapak dan ibu yang sudah berinfak atau berwakaf tanah untuk kegiatan pembangunan madrasah Sedraya Salam-Salam. Yang pertama atas nama Haji Manak bin Haji Berjali 800.000 rupiah. Kemudian yang kedua untuk almarhum Haji Hairiyah binti Haji Abdul Wahab 800.000 rupiah. Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya menginformasikan hasil selawatan pada Zuhur kemarin pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 telah kami terima sebesar Rp961.000. Saya atas nama pengurus Yayasan Sedraya dan Salam Samarinda mengucapkan terima kasih atas khidmat dan sedekah yang sudah Bapak dan Ibu berikan, dan mendoakan semoga kita semua senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya informasi dari klinik Semoga Sehat Sedraya Darussalam Samarinda, yaitu tentang pelayanan berobat. Insyaallah akan dimulai jam 8.00 pagi sampai jam 21 malam. Pasien dapat datang berobat pagi, siang, dan malam. Baik, teman sekalian, selanjutnya marilah kita ikuti bersama rangkaian tausiah pada Zuhur pada siang hari ini pada hari Kamis tanggal 5 Januari 2023. Insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Haji Hairiyah Busairi LCMA. Itu pada beliau waktu kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jemaah salat Zuhur rahimahumullah, ulun akan melanjutkan membacakan tentang kisah-kisah orang yang taubat. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kita juga untuk bertaubat atas segala kesalahan kita. Dalam hal ini tentang kisah taubatnya pemilik roti. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Ketika Abu Musa akan wafat, lain Nabi Musa, bukan, ini Abu Musa, maka beliau meminta kepada anak-anaknya, ya baniya uzkuru sahibar raghib, wahai anak-anakku, ingatlah kisah pemilik roti akan meninggal, mengingatkan kepada anak-anaknya tentang kisah pemilik roti. Kisah pemilik roti ini adalah, pemilik roti itu adalah seseorang laki-laki yang telah menghabiskan selama 70 tahun untuk beribadah dalam sebuah bukit, gua di bukit. Nah,
70 tahun. Selama 70 tahun itu beliau hanya turun gunung 1 hari aja. Nah, sayangnya dalam 1 hari itu beliau sempat tergoda oleh syaitan. Lalu beliau bermain-main dengan seorang wanita selama 7 hari 7 malam. 70 tahun beribadah, kurang sehari. Sehari itu beliau turun gunung, ternyata kurang lebih seminggu beliau berbuat maksiat. Nah, ketika sadar atas perbuatannya, beliau segera meninggalkan wanita tersebut dan beliau taubat. Nah, proses ketika taubatnya yang dilakukan adalah kullama khata khutwatan shalla wa sajada. Diibaratkan setiap 1 langkah beliau melakukan 1 sholat dan sujud. Ini ibarat saking banyaknya memperbanyak sholat untuk taubat selama kesalahan 7 hari 7 malam tadi itu. Suatu ketika kemalaman, lalu beliau mampir di emperan sebuah toko. Ternyata di emperan itu ada 12 orang miskin. Karena beliau kelelahan, akhirnya beliau merebahkan diri di antara 2 kaki, di antara yang 12 orang miskin tadi, karena kelelahan. Lalu datang seorang rahib pendeta yang setiap malam selalu membagi-bagikan roti kepada 12 orang miskin tadi. Maka yang dibawa hanya 12 potong roti. Sementara orangnya sudah jadi 13 orang. Karena kedatangan orang yang taubat tadi itu. Nah, lalu si pendeta ini membagi-bagi. Karena biasanya hanya 12 orang, sekarang jadi 13 orang, maka tertinggallah 1 orang miskin yang tidak mendapatkannya. Lalu orang yang tidak dapat tadi berkata kepada pendeta tadi, kenapa saya ditinggal, tidak dapat? Malaka lam tu'tini raghifi. Kenapa engkau tidak mengasih saya jatah roti? Faqala, kata pendeta, tarani amsaktu angka. Coba lihat, adakah saya menyimpan sesuatu? Sudah habis istilahnya, bukan karena tidak mau ngasih. Rotinya memang sudah habis. Nah, coba tanya kepada yang lain ini. Sal, hal a'taitu ahadan minkum raghifaini? Kalau tidak percaya, coba tanya yang samping-samping ini. Adakah di antara mereka ini yang saya kasih 2 potong? Nah, kan kurang nih. Karena tidak tahu jumlahnya 13. Nah, kalau lah, kata mereka semua, enggak, semua kami dapat 1-1 aja. Sudah. Faqala, si pendeta, wallahi a'taitukan lailata syai'an. Artinya demi Allah saya sudah ngasih ini semuanya ini. Nah,
rupanya sadar si yang taubat ini. Dia tidak tahu kalau si pendeta ini akan membagikan 12 roti untuk 12 orang. Karena dia berada di situ, dia yang dapat. Nah, rupanya sadar bahwa bagian yang tidak dapat tadi diterima oleh dirinya. Maka akhirnya dikasihkannya lah bagian roti itu kepada orang yang tidak dapat tadi. Sudah. Rupanya di malam itu si orang yang taubat tadi meninggal. Nah, lalu diceritakan. Karena sudah meninggal, lalu diceritakan ditimbang ibadahnya selama 70 tahun tadi dengan dosa 7 hari. Yang terjadi lebih berat dosa 7 hari 7 malam. Nah, itu. Lalu ketika ditimbang lagi, 1 potong roti, pahala menyerahkan 1 potong roti yang bukan bagian dirinya, diserahkan ke orang yang sebenarnya selama ini menerimanya. Ditimbang dengan dosa 7 hari tadi, 7 hari 7 malam, ternyata lebih berat pahala mengembalikan jatah roti yang bukan miliknya tadi. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kisah ini yang tadi, wahai anak-anakku, ingatlah kisah pemilik roti. Iktibar yang kita bisa ambil adalah kita jangan sampai salah perhitungan dalam pahala dan dosa. Merasa banyak beribadah, lalu kemudian berbuat dosa, lalu merasa kayaknya masih banyak lagi simpanan pahala. Ternyata tidak. Malah lebih berat tanggungan dosa 7 hari 7 malam dibandingkan ibadah selama 70 tahun tadi. Nah, itu bagian awalnya. Tapi ketika dosa ini diiringi lagi dengan kebaikan yang lain, yaitu menyerahkan tadi sepotong roti yang bukan bagiannya sebenarnya, diserahkan kepada orang yang biasa menerima. Ternyata pahala menyerahkan sepotong roti lebih berat timbangannya daripada dosa 7 hari 7 malam tadi. Bapak Ibu yang berbahagia, nah lebih khusus lagi iktibarnya. Perjalanan kita ini macam-macam. Kadang memperbanyak ibadah, kadang ada dosa yang kita lakukan. Nah, selama belum meninggal seperti orang ini, maka sempatkanlah, mari kita sempatkan berbuat baik. Siapa tahu kebaikan ini adalah akhir dari hidup kita tadi, sebagaimana akhir dari hidup orang ini. Kelihatannya sepele, cuman menyerahkan sepotong roti. Ternyata di sisi Allah pahalanya lebih berat daripada dosa maksiat 7 hari 7 malam. Nah, inilah pentingnya sering-sering melakukan kebaikan. Siapa tahu itu menjadi penebus dosa yang sebelumnya kita lakukan, atau juga sekaligus penutup kebaikan dari kehidupan yang kita jalani ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat.
seiring dengan taufik dan hidayah Allah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma faqihna fid din wal ta'wil. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'iha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad. Yeah.